Yang saya hormati Bapak Ibu, khususnya Bu Ona ya, Bu Ona yang memfasilitasi pertemuan kita ini. Makasih, kalau tanpa beliau kita tidak akan bisa pertemuan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kita juga perlu menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaringan kita mudah-mudahan ya seperti malam pertama kita ketemu itu tidak ada kekurangan satu apapun juga, dan di pagi hari ini insya Allah mudah-mudahan semua berjalan lancar. Nah, adik-adik khususnya di kelompok 1 ini, ini kan pembelajaran lanjutan. Pembelajaran lanjutan yaitu untuk penerapan daripada atau pendalaman nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi ini kita akan mendalami lagi, berbincang-bincang khusus pada komitmen mutu dan anti korupsi. Itu ya. Itu yang kita coba perbincangkan sama-sama dalam 2 jam pembelajaran ke depan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tentu kita ini ada di sini dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kita, keterampilan kita, kompetensi kita, agar bisa memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat, kepada publik, dengan apa? Dengan cara memahami tugas pokok dan fungsi kita, tadi katakan profesional, tapi juga memiliki karakter. Oleh karena itu, kompetensi yang harus kita bangun, paling tidak menurut Perlan nomor 1 2021, kita harus mampu menunjukkan sikap bela negara. Kemudian bagaimana mengamalkan ya, melaksanakan nilai-nilai dasar ASN atau PNS dalam pelayanan publik. Nah, ini biasa disebut dengan agenda 2. Sekedar refreshing lagi ya, mereview kembali. Bagaimana selanjutnya kita bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita dimanapun kita berada dalam tataran bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti di sana setelah pembelajaran agenda 2 ini, Anda akan mendapatkan pendalaman dan penguatan dari WI Pengampu tentang agenda 3. Dan selanjutnya tentu ini otomatis bagaimana kita harus menguasai kompetensi teknis. Ya, kalau bidang kesehatan, kompetensi teknisnya bidang kesehatan. Ada yang di Bapeda seperti saudara Nanang di Bapeda, ya, itu harus punya kemampuan bagaimana menguasai kompetensi teknisnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di bidang perencanaan ya, seperti juga Andista di bidang pertanian tentunya harus memahami kompetensi teknis bidang pertanian dan seterusnya. Ada juga yang jadi guru ini, Michael, ya, seperti juga Fatima, Luluk, ya, ini semua Mei adalah orang-orang yang harus menguasai kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar. Dimanapun kita berada ya, memberikan pelayanan terbaik. Ingat itu, pelayanan prima. Ini keterkaitan dari agenda 1, 2, 3, dan 4 yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan di setiap agenda juga ada keterkaitan antara pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Termasuk misalnya di kita ini ya, pembelajaran agenda kedua. Di sana ada akuntabilitas, ya, materi-materi akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri.
ya harus menyatu ya, satu dengan yang lain itu ada keterkaitan yang sangat erat. Kemudian ini kemarin juga saya sudah sampaikan pada saudara bahwa semangat, motivasi, dan gairah itu betul-betul harus menjadi dasar ya, dasar dalam kita mempelajari materi ini, juga karena kita sudah mengetahui lewat teori-teori, referensi, regulasi, sehingga mendorong kemauan kita untuk lebih mampu menerapkan aktualisasi di dalam pelayanan masyarakat sesuai bidang tugas masing-masing. Ini juga masih sama bahwa kalau kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentu saja ada hierarkinya, ada jenjangnya. Jenjang yang paling mudah itu tentunya kita bisa mengingat apa yang kita pelajari. Kemudian kita memahaminya dan seterusnya. Yang paling sulit bagaimana menciptakannya. Kalau misalnya sudah pada tataran C6 itu, di sana dituntut kemampuan yang paripurna, karena sudah harus punya analisa-analisa, mengkaitkan satu dengan yang lain, melihat masalah, kemudian mencarikan jalan keluarnya. Saya seperti juga di pembelajaran sebelumnya, ingin mengorek dulu di pagi hari ini. Mungkin masih segar ya, sudah habis sarapan, sudah enak-enak ini. Coba ingat-ingat apa yang dipelajari pada saat pembelajaran mandiri di MOOC kemarin melalui modul aneka. Kan baca modul anekanya, baca, dengar podcast, ada rekaman-rekaman kan ada di sana. Karena saya juga biasa buka-buka itu. Ada video pendek terkait dengan akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu. Nah, ini sekarang khusus kita komitmen mutu dan anti korupsi. Silakanlah secara bergantian bisa resen. Untuk saya ingin tahu apa yang masih ada di kepala ini. Silakan Susanti. Nah, silakan deh. Makasih Pak atas kesempatannya. Ya. Pak, mungkin yang masih terlintas yakni tentang komitmen mutu. Komitmen mutu itu adalah janji pada diri kita atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja sebagai ASN. Sedangkan kalau anti korupsi itu sikap menentang terhadap adanya korupsi, di mana korupsi itu sendiri adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala norma-norma yang tujuannya memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan negara masyarakat yang dilakukan secara langsung atau maupun tidak langsung. Baik, itu terima kasih banyak ya menurut Susanti Daengman Rapi dari Rumah Sakit Umum Daerah Trikora. Terima kasih Susanti. Selanjutnya silakan Mei, silakan Mei. Ini guru kita ini di Assalamualaikum Pak, bisa kedengaran? Kedengaran jelas, kencang, masih pagi. Baiklah, saya ingin menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan juga apa itu terakhir? Tunggu Pak. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan yang terakhir itu mutu layanan publik. Efektivitas itu sendiri dia berkaitan dengan waktu pengerjaan, maksudnya sesuai dengan jadwal. Kemudian kalau efisiensi itu dia maksudnya sumber daya yang tepat guna Pak. Tidak mubazir istilahnya. Kalau yang inovasi itu berarti dia berkembang, maksudnya ingin ada perubahan. Kalau yang layanan mutu itu berarti apa dulu ini? Lupa. Layanan mutu berarti dia
tentang nilai suatu produk atau bahan agar konsumen merasa puas, Pak. Kurang lebih begitu. Sekian. Itu bukan main anak ini, Mei. Jago betul ngana Baura itu soal efisiensi efektivitas. Jadi efisiensi terkait dengan mungkin penggunaan sumber-sumber daya ya. Kalau efektivitas pencapaian sasaran tujuan yang lebih efektif ya. Wah, ini walaupun sarjana pendidikan kalau cuma sarjana ekonomi nih dia bisa ajak diskusi panjang lebar ini. Ujung-ujungnya ya bagaimana memberikan pelayanan yang bermutu kan seperti itu. Makasih Mei, silakan Ilga. Ilga ini juga dari Dinas Pertanian ya. Silakan Ilga. Terima kasih Pak. Yang saya ingat dari komitmen mutu itu yaitu efisiensi, efektivitas, inovasi dan komitmen mutu. Yaitu efisiensi yaitu penghematan waktu, biaya, tenaga dan pikiran untuk dalam menyelesaikan suatu tugas. Kemudian untuk efektivitas capaian target atau visi misi yang tercapai dalam suatu tugas. Kemudian inovasi yaitu suatu pengembangan hasil. Kemudian komitmen mutu yaitu bagaimana kita melakukan pelayanan publik dengan berorientasi dengan kualitas hasil. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini masih segar-segar semua ini ya. Kemudian silakan masih ada Luluk Irawati. Ya, silakan Luluk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sedikit yang saya ingat tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Jadi dari kata komitmen mutu ini berarti sebagai ASN kita dituntut untuk selalu mengutamakan mutu dalam melayani. Kemudian nilai-nilai komitmen mutu itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Itu ada 4. Yang pertama ada orientasi mutu, berarti setiap kita melaksanakan tindakan atau melayani publik itu kita selalu mengutamakan mutu pelayanan. Kemudian yang kedua itu tentang efektif. Efektif itu tadi sudah dijelaskan teman-teman juga. Berarti dia itu berhasil guna atau apa yang kita laksanakan itu, yang kita layani itu harus berhasil sesuai dengan target yang ingin kita capai. Kemudian yang ketiga efisien. Efisien itu adalah tepat waktu serta tepat guna dalam sumber daya yang digunakan untuk melayani publik. Kemudian yang terakhir inovatif. Inovatif itu artinya kita dituntut untuk selalu berinovasi, mengeluarkan gagasan atau ide-ide yang baik untuk mengedepankan mutu dalam pelayanan. Kemudian untuk yang anti korupsi, ini saya rasa sudah kita pahami lah secara umum. Kalau namanya anti korupsi berarti kan kita menjauhkan diri dari tindakan korupsi, di mana beberapa tindakan korupsi itu diantaranya adalah kasus penyuapan, kemudian gratifikasi, kemudian KKN dan nepotisme. Jadi mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Lulu, guru SMP. Ya, luar biasa, sangat bisa memberikan pencerahan kita tentang komitmen mutu ataupun juga anti korupsi secara umum tadi disampaikan oleh lebih dari 50% sudah. Yang saya coba melihat kemampuan mengingat apa yang sudah dibaca, saya kayaknya bulat hati untuk mengajak Anda pada tahapan pembelajaran berikutnya ya. Saya lihat ada beberapa yang resen, nanti kita ketemu di diskusi pada slide-slide berikutnya. Nah, coba kita satu-satu dulu. Kita mulai dari komitmen mutu, kita gali, kita dalami lagi secara maksimal tentunya. Apa yang disampaikan tadi memang sudah memberikan gambarannya, ada efektivitas, efisiensi, ada inovasi, kinerja, dan juga secara bergiliran pada kesempatan ini kita jangan kaitkan dulu dengan anti korupsi. Kita coba dalami dulu yang namanya komitmen mutu.
Nah, ada nilai-nilai dasar komitmen mutu sebetulnya sudah dijelaskan lebih awal tadi oleh teman-teman, sudah disampaikan. Nah, tapi coba kita dalami lagi, mungkin dengan contoh-contohnya. Nah, misal kalau efisiensi itu contohnya seperti apa, efektivitas seperti apa, silahkan. Ini kan ada tadi yang raise hand tapi belum kebagian, nah di sini bagiannya. Kalau mau ulangi juga boleh. Ya, kalau hanya aktif di sini, nilainya juga bagus, nah, seperti itu. Silakan Hadrawati, ada Mei lagi yang mau menjelaskan ini. Ada juga Susanti, ini mungkin tadi Susanti, tapi coba Hadrawati dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan nilai-nilai dari komitmen mutu, di mana nilai-nilai komitmen mutu terdiri efektif, yaitu tepat sasaran, di mana maksudnya ketercapaian itu menyangkut jumlah maupun mutu dari hasil kerja yang kita lakukan. Kemudian ada di sini efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan, maksudnya kita dalam bekerja harus tepat guna, di mana sumber dayanya atau mekanisme itu harus tepat guna. Kemudian inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan pada saat kita bekerja itu akan lebih baik di masa yang akan datang. Itu artinya inovatif itu ke masa akan datang. Kemudian berorientasi mutu, maksudnya di sini setiap program kita arahkan itu untuk mencapai standar mutu yang telah kita tetapkan. Ya, terima kasih. Contohnya Hadrawati seperti apa misal dalam penerapannya itu? Ya, contoh. Ya, dalam penerapannya sehari-hari itu misalnya efektif atau tepat sasaran, maksudnya kita membuat suatu perencanaan itu tepat sasaran, maksudnya sasarannya berapa yang akan kita berikan. Misalnya kita sosialisasi tepat sasaran, sosialisasinya kita berikan, misalnya saya kesehatan, sosialisasi misalnya penyuluhan kesehatan tepat sasaran kita berikan kepada yang orang tua, berarti kita punya sasaran yang orang tua itu berapa, maksudnya menyangkut jumlahnya ada berapa orang, tepat sasaran maksud berapa jumlah, kemudian mutu hasil kerjanya kita harus sesuaikan dengan jumlah yang hadir. Kemudian efisien itu tepat guna, kita menjelaskannya sesuai dengan kegunaannya, kita penyuluhan begitu, kegunaannya untuk apa, dia harus tepat pada sasaran, misalnya orang-orang yang tua, bukan yang anak muda misalnya begitu, atau lansia, kita harus tepat guna pada orang yang lansia. Kemudian inovatif, maksudnya dari penyuluhan tersebut itu bisa akan berkembang di masa yang akan datang. Kemudian berorientasi mutu sesuai dengan standar mutu yang sudah kita tetapkan itu melalui penyuluhan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia bisa contohkan itu karena dia Hadrawati ini kan bekerja di Puskesmas Mansanat. Ya, benar ya? Puskesmas Mansanat. Itu contoh-contohnya tadi penerapan. Iya benar Pak, Puskesmas Mansamat. Mansamat. Ya. Mansamat. Nilai dasar komitmen mutu. Kalau Mei gimana? Kalau Mei? Assalamualaikum Pak, saya guru tapi saya ingin menjelaskan ini secara teknik sipil Pak. Mungkin DP contoh lebih gampang dipahami. Oke, silakan. Iya, jadi kalau efektivitas itu maksudnya sudah disusun jadwal pengerjaan suatu bangunan itu, jadwal misalnya 1 bulan ya harus tepat 1 bulan, begitu Pak kira-kira maksudnya tepat waktu. Kalau efektivitas. Kemudian yang efisiensi ini maksudnya jumlah semen yang dibutuhkan atau alat-alat yang dibutuhkan itu harus sesuai, tidak boleh lebih Pak. Misalnya jumlah pekerja juga tidak boleh mubazir istilahnya, kurang lebih begitu. Kemudian kalau yang inovasi, jangan lagi orang bikin ini bangunan itu, bangunan yang dulu-dulu Pak, minimal ya ambil standar-standar bangunan yang di Korea begitu contohnya, atau yang di luar negeri supaya lebih berinovasi. Lalu yang ini komitmen mutu itu berarti kita harus menampung semua
aspirasi-aspirasi dari orang-orang, maksudnya yang memakai jasa kita untuk lebih memperbaiki mutu pelayanan kita. Cuman itu Pak yang saya ingin berikan Kalau contoh. dan Mei kalau yang mengajar di sekolah bagaimana DP contoh itu? Penerapan saya Pak kalau mengajar di sekolah Pak heboh Pak. Mana efisien, efektif, bagaimana itu? Ya. Kalau yang efektif, efisien itu jelas kan sudah ini Pak sudah menyusun RPP. Jadi di situ sudah jelas waktunya, materinya apa. Jadi sudah terrangkum dalam RPP, jadi sisa guru mengajar begitu Pak. Iya. Datang jam berapa ke sekolah itu? Iya Pak, saya kalau biasa datang ke sekolah biasa jam 6:30, lambat jam 7, biasa juga molor sedikit Pak, jam 7 lewat. Oh iya, molor sedikit ya. Iya Pak. Kasih sarapan anak saya, dulu. Tidak Pak, saya tinggal sendiri jadi memasak dulu sendiri, cuci dulu sendiri Pak. Iya. Oh kasihan ya. Cetak karena tinggal sendiri. Tidak Pak, di rumah dinas. Oke, rumah dinas ya. Oke, makasih Mei ya. Ya. Selanjutnya Ilga, Laka Ilga. Ya, terima kasih Pak. Saya mengangkat dari bidang pertanian Pak. Kalau dari efisiensi itu kasusnya seperti kita melakukan sosialisasi tentang pengolahan ubi banggai. Kemudian ya. Ini menarik ini. Bagaimana kita menghemat biaya, waktu, tenaga pikiran dalam menyelesaikan tugas. Maksudnya itu bagaimana kita mengajak kelompok tani atau gapoktan untuk kita bersama-sama belajar untuk pengolahan ubi banggai ini. Kemudian untuk efektivitas, berapa waktu lama yang kita butuhkan untuk melakukan ini, untuk mengerti dengan apa yang kita kerjakan, seperti pengolahan ini kita sharing sama-sama, terus misalnya dikasih waktu dalam waktu 1 minggu, bagaimana kita membuat ini kelompok tani ini mengerti untuk melakukan pengolahan ubi banggai. Kemudian inovasi, bagaimana kita mengembangkan inovasi agar ubi banggai ini lebih terkenal lagi di masyarakat. Misalnya kita membuat pengolahan keripik dan lain sebagainya Pak. Kemudian komitmen mutu, bagaimana cara kita untuk memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat, khususnya untuk kelompok tani, agar mereka lebih mengerti dan lebih tahu untuk cara mengelola ini secara bersama-sama untuk mendapatkan kualitas yang bagus, yang terbaik Pak. Terima kasih Pak. Jauh sekali ya, penalarannya jauh sekali Ilga dari Dinas Pertanian terkait dengan nilai-nilai dasar komitmen mutu. Masih ada satu ini, makasih Ilga. Nurmalinda juga masih ingin berpartisipasi terkait dengan apa ini Nurmalinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai dasar komitmen mutu sesuai profesi saya sebagai seorang guru. Yang pertama efektivitas. Di sini kan efektivitas berkaitan dengan waktu. Kalau contoh kita mengajar itu semua kita mengajar itu merujuk pada RPP. Jadi dari waktu dari awal sampai akhir kita merujuk pada RPP. Itu yang saya bisa pahami sedikit. Terus kalau efisiensi itu metode pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai. Contohnya seperti alat transportasi. Biasanya kan kalau di buku ada pesawat, mungkin kalau anak-anak pernah melihat pesawat, kita menggunakan di sekitaran mereka. Contohnya ada perahu, ada sepeda motor yang bisa mereka jangkau. Terus inovasi. Bagaimana kita mengembangkan strategi-strategi pembelajaran di mana dulunya itu cuma banyak metode ceramah, sekarang kita bisa mengembangkan media-media atau IT atau komputer untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Terus mutu itu bagaimana kita selalu berusaha untuk
memperbaiki cara mengajar kita di sekolah, apalagi dalam kelas, untuk lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Kalau gini caranya pemahaman saudara-saudara, pasti tidak sulit kalau saya kasih soal-soal kelompok, membedah kasus. Pasti tidak sulit kalau saya kasih tugas individu, ya, terkait dengan penerapan daripada nilai-nilai dasar komitmen mutu, ya, dan pasti tidak akan sulit membuat rancangan aktualisasi, karena ini barang ini cara menarasi itu dibawa terus itu, cara menarasi, mempresentasikan kasus ataupun melihat satu kegiatan ataupun juga tahapan-tahapan kegiatan kayak gini sudah seperti ini. Yang orang bilang nanti bingung-bingung yakin dari mana kaitannya ini ya, masalah apa. Ini sudah bisa mendalami nilai-nilai dasar komitmen mutu. Masih ada satu ini baru memecahkan keheningan ini. Karena tadi suara perempuan semua ini. Nah, silakan Michael dari SMP ini, guru kita di SMP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi karena saya guru, saya akan memberikan contoh di sekolah. Yang pertama mengenai efektivitas. Kalau menurut saya, efektivitas itu tentang bagaimana kita menyusun RPP yang telah ada. Dan di sini juga kan dibilang kalau aktivitas itu bisa dilihat dari hasil. Jadi mungkin dari RPP yang ada itu kita di akhir pembelajaran itu melakukan tes atau evaluasi. Dari situ bisa dilihat apakah model pembelajaran yang kita terapkan itu sudah efektif atau belum, seperti itu dari hasil tes. Kemudian yang kedua yaitu efisien. Ini bisa dilihat dari kan sudah ada RPP, apakah kita ketika melaksanakan pembelajaran itu sudah sesuai waktunya, sudah sesuai bahan ajarnya, sudah sesuai metodenya yang ada di RPP. Itu tentang efisiensi. Kemudian inovasi. Nah, di sini inovasi, contohnya kalau yang pernah saya lakukan itu, kalau IPA kan membutuhkan praktikum. Jadi di sini siswa itu kita bisa membuat alat-alat praktikum atau alat dan bahan dari hal-hal di sekitar kita yang sederhana, yang kayak kalau materi tentang tekanan hidrostatis bisa menggunakan air dan botol dan batu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin saya rasa termasuk dalam kategori inovasi. Kemudian yang terakhir yaitu mutu. Kita sebagai tenaga pendidik itu selalu berusaha memberikan pendidikan dan pelayanan pembimbingan yang terbaik untuk anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Betul sekali, ya. Iya. Yang dijelaskan oleh saudara Michael, guru kita yang dari SMP, ya. SMP Negeri 2. Sangat tepat, ya, penjelasan saudara. Begitu juga teman-teman terdahulu. Saya tidak ragu lagi, ya, tentang pemahaman Anda semua terkait dengan nilai-nilai dasar komitmen mutu. Jadi untuk memastikan, coba saya lihat atau kita lihat bersama-sama nilai dasar dan indikator dari komitmen mutu. Nah, tentunya tadi ada satu yang belum menjelaskan, yang namanya jujur, ya. Jujur itu juga masuk dalam komitmen mutu itu, dasar komitmen mutu. Artinya kita harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian juga mencapai target, berhasil guna. Tadi sudah disampaikan juga ada efisiensi, efektivitas itu juga sudah masuk semua di dalam. Menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, bekerja berdaya guna dan bertepat guna, bekerja tanpa kesalahan, tanpa pemborosan, ya. Itu yang diharapkan dalam pekerjaan yang berorientasi pada efisiensi. Nah, inovatif, ya, tadi Pak Guru kita ini apakah masuk dalam kegiatan inovatif itu, ya. Sebetulnya sudah mengarah ke sana, karena kalau kita tidak terperangkap pada pola-pola pembelajaran dari itu ke itu
tidak termasuk pada pola pikir inovatif. Jadi orang berpikir inovatif itu diawali daripada adanya ide-ide, gagasan-gagasan kreatif. Muncul pemikiran seperti itu sehingga ada perubahan. Janganlah kita jangan terperangkap dari kemarin begitu, hari ini begitu, besok sama lagi. Nah, coba dibuat seperti Anda jelaskan itu. Kemudian selalu berorientasi pada mutu. Arahnya bagaimana puas lah, itu orang istilah kita lain itu puas. Karena adanya kualitas layanan yang kita berikan pada mereka. Nah, kalau sudah dipahami seperti itu, seperti penjelasannya itu, seperti yang sudah saya pastikan, bahwa apa yang Anda jelaskan itu betul adanya, nah, ini harus di luar kepala sudah. Di luar kepala, adik-adik, nanti kalau ada kasus, kaitkan saja dengan ini. Pertanyaan saya kan selalu seperti itu. Ada juga tugas individu, nah, kaitkan dengan ini. Bukan kaitkan kasus di tugas individu, tapi sudah coba latihan dalam membuat rancangan aktualisasi yang diawali dengan ide, kemudian ada isu, ide, gagasan, dan bagaimana mengeksekusi gagasan itu. Nah, kemudian kita lihat tahapan-tahapan pelaksanaannya, nah, itulah kita kaitkan dengan agenda 2 ini. Salah satu agenda 2 ini adalah komitmen mutu. Oke, sekarang karena sudah paham toh, dengan uraiannya kan saya anggap paham. Bisa nggak saya tes lagi lewat foto, lewat gambar? Nah, nanti lewat foto, lewat gambar itu kalian jelaskan nilai dasar komitmen mutu apa yang terkandung di dalamnya. Paham ya? Bentuk pertanyaan saya ini. Oke, coba saya lihat ini. Nah, kalau gini silakan coba diurai, dikaitkan itu. Nilai dasar komitmen mutu apa yang ada di visual gambar ini. Silakan berkomentar. Oh, Mei, cepat betul ini Mei. Jadi silakan, Pak, kalau yang ya, berhubungan dengan waktu berarti dia efektivitas. Iya. Gitu ya. Iya Pak. Apalagi komentarnya ada Andista. Makasih Mei. Kalau yang berhubungan dengan waktu lebih ke efisiensi Pak. Efisiensi. Ya. Tergantung narasi itu. Tergantung narasi. Silakan di narasi. Nah, dia ini barang ini tergantung narasi. Menarasi kasus, menarasi gambar, menarasi tugas-tugas nanti, menarasi rancangan aktualisasinya kan ada muncul nanti ini. Nah, jadi tidak harus narasinya. Nah, itu maksudnya itu menganalisisnya itu keterkaitannya seperti apa, dan itu udah masuk, cuma belum terlalu mengurai. Nah, coba saya kasih kesempatan Nanang, silakan Nanang. Ya Pak, kalau dari quotes-nya ini Pak, ini lebih ke arah inovasi menurut saya, karena bahasanya jangan hanya memandangi jam dinding saja, tapi kerjakanlah apa yang selalu dilakukannya, yaitu terus berjalan. Jadi terus menerus melakukan inovasi, terus menerus bergerak maju. Itu yang jadi poinnya Pak, menurut saya. Betul. Jadi ini contoh ya. Jadi 3 orang, ada efisien, ada efektif, ada inovasi. Semua masuk. Jadi tergantung narasi. Paham ya? Jadi nanti kalau kasus tergantung narasi. Kalau di rancangan aktualisasi tergantung narasi. Karena dia yang bersangkutan yang sebagai aktor di sana, dia yang menyampaikan dan semua orang bisa terima. Nah, itu ya. Jadi jangan terlalu kaku dengan narasi, yang penting bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kacamata dan pikiran kita. Dan semua benar. Oke ya? Itu contoh saja. Nah, kalau seperti ini, pasti kan beda-beda, tapi tidak lari daripada nilai dasar komitmen mutu. Coba kita mulai dari siapa yang mau. Coba misalnya Michael ya, atau Nanang, ini banyak nih, Hadrawati. Coba kalau Nanang masih terkait dengan ini Kak? Nah, silakan. Kalau yang ini Pak, ini
Ada banyak sih Pak. Dia bicara Iya. efektivitas, efisiensi. Tergantung. Bagaimana quality control yang dilakukan. Kita bisa lihat mungkin ada atasan di situ yang melakukan quality control untuk menjaga mutu. Masuk semua. Karena orientasinya komitmen mutu. Saya cuma mengajar Anda menarasi itu jangan terlalu terlalu terkungkung. Pikiran kita terlalu terkungkung. Kembangkan itu menurut persepsi kita. Tapi jangan lari daripada nilai-nilai itu. Jangan lari dari nilai-nilai itu. Itu garis-garis besarnya. Dan tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah. Nah, oke, makasih Nanang ya. Coba kita tes lagi. Silakan Mikael. Dia melihatnya seperti apa ini terkait dengan kalau saya Pak, yang terlintas di pikiran itu pertama itu tentang mutu pelayanan Pak. Karena di gambar ini kan ya ada kelihatan sedang melayani ya ini itu mungkin itu yang pertama itu mutu. Sama juga sama kayak penanang tadi di sini kayak terlihat atasan ini memastikan kualitas pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai atau belum. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Enak kan kalau menarasi kayak gitu kan enak. Dan sekali lagi tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Karena persepsi orang semua benar. Yang penting landasannya itu nilai-nilai dasar menjadi pegangan. Oke, silakan coba kita cek lagi. Makasih Mikael. Kita cek lagi di Hadrawati. Silakan Hadrawati. Suara. Suaranya Hadrawati tidak kedengaran ini. Keluar dia ya. Ibu ke atas nama siapa Ibu? Kayaknya terkeluar Pak Ibu Hadra. Ya. Oke, coba Susanti. Susanti ya. Silakan Susanti. Makasih Pak. Coba kita dengar ya. Kalau dari saya Pak. Kalau dari saya Pak ini tentang mutu pelayanan. Ini menunjukkan adanya kinerja seorang pegawai yang optimal dalam melayani customer-nya sepenuh hati, sehingga customer-nya kepuasan pada customer. Ya, masuk juga. Silakan, coba nih 811 ya. Andista. Ya Pak, dari semua penjelasan teman-teman saya rasa sudah masuk Pak. Cuman lebih ke efektivitas Pak, karena orientasi mutu, efisiensi dan inovasi sudah termasuk di dalam efektivitas Pak. Ini ada pimpinan, ada staf sama. Iya. Ini lebih ke efektivitas Pak. Ya, kemampuan narasi yang dipayungi oleh nilai dasar komitmen mutu itu yang paling penting. Dari semua keterangan berapa orang tadi itu tidak ada yang salah, karena dia menurut sudut pandangnya masing-masing, tapi tetap acuannya adalah nilai dasar komitmen mutu. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya, terkait dengan pendalaman lewat pendalaman via gambar-gambar. Kalau ini seperti ini, silakan. Siapa yang belum? Silakan. Ini Lulu. Silakan Lulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkait dari gambar ini Pak, menurut saya itu inovasi. Karena dia membuat inovasi dengan membuat tempat buang air, tapi dengan model seperti ini. Jadi dia berinovasi, Pak. Terima kasih. Kenapa? Kalau buang air dengan cara naik motor begini, lebih nyaman ya, lebih nyaman.
Untuk menarik saja Pak, untuk menarik atau ya. Ini pembelajaran ya terkait dengan pendalaman nih. Nurmalinda. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan. Kalau menurut saya juga sama tadi seperti Ibu Lulu, kalau ini bagian dari inovasi yang dikembangkan dari mulanya tempat buang air itu biasa-biasa saja yang mungkin sebagian besar orang menganggap itu sesuatu yang apa namanya ini gimana? Yang memalukan begitu, tapi dengan ada inovasi seperti ini itu bisa menjadi apa namanya bisa mengikuti perkembangan zaman yang modernisasi. Terima kasih Pak. Jadi begitu juga kamu nanti kalau nanti mengajar itu kan jangan terperangkap model itu terus, coba kembangkan terus, berkreasi sehingga nyamanlah siswa-siswinya, nyamanlah masyarakat, puas masyarakat dengan pelayanan saudara karena berorientasi mutu. Nah, itu coba kalau ini silakan Dodi. Pak, dapat dengar? Ya. Ya, kalau dari saya ini Pak, seperti yang Bapak bilang ini tergantung narasi. Ya. Narasi, bagaimana kita menjelaskan tentang apa yang digambar. Untuk saya Pak, saya menitik beratkan ini di inovatif. Karena dari gambarnya ini dia membuat inovasi dalam mobilnya Pak. Antara mungkin dia mungkin ada usaha gunting rambut juga Pak. Jadi dia ada inovasi untuk untuk iklannya Pak. Seperti itu. Karena terlalu kreatif Pak. Seperti di atas itu. Dan bisa juga masuk di efisien. Ya Pak. Gambar satu lagi itu apa itu? Yang mana Pak? Yang sebelah kanan ini. Ya, di kanan. Gambar apa itu? Apa kacamata ya? Gagang kacamata. Gagang kacamata jadi tiang listrik. Oh, bisa masuk di inovatif juga Pak. Ya. Okay. Inovatif karena seperti itu ya. Ada kreasi dari para desainer atau apa. Iya. Yang penting tidak bosan ya, orang puas gitu. Ada sesuatu yang berubah, berkembang. Kasih Dodi ya. Nah, silakan Ilga. Kalau menurut saya ini inovasi juga Pak. Bagaimana cara memanfaatkan limbah. Limbah plastik. Oke. Jadi inovasi itu adalah kita sepakat inovasi, efisiensi, efektivitas, jujur ya, itu semua bagian daripada nilai-nilai dasar komitmen mutu. Nah, itu sudah kita sepakat itu. Nah, kalau sudah semua seperti itu, Pak Monyet kasih jempol kamu. Pak Monyet ini kasih jempol terutama tentu sama Mei. Mei ini luar biasa karena Mei jago sekali. Mana Mei? Mei. Abe ini Pak. Iya ini Om Monyet kasih jempol ngana. Dia bilang rupanya itu Mei itu gue emang guru cerdas. Guru cerdas. Dia mau kenalan dengan ini Mei. Cuma ngana TKC, ngana identitas lebih jauh. Oke ya, gitu. Semua dikasih jempol, bukan cuma Mei. Oke, saya anggap clear ya. Saya anggap clear komitmen mutu ya. Sudah tidak ada lagi mau bertanya-tanya tentang bagaimana komitmen. Sudah saya tes, saya cek. Kamu oke puja di situ. Nah, sekarang saya mau ajak ke anti korupsi. Anti korupsi. Nah, saya coba lihatkan dulu satu-satu dulu. Nah, tentu sama dengan komitmen mutu, sama dengan akuntabilitas, kan dia punya nilai-nilai dasar juga. Nah, kalau terkait ini, apa semua itu nilai dasarnya? Mungkin kasih contoh. Silakan, Susanti lagi. Wah, ini Susanti tidak pernah mau kalah dia ini.
selalu yang terdepan. Nilai dasar anti korupsi ada 9. Ya. Pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan adil, dan yang kesembilan berani. Ya, coba Susanti kasih contoh 1 atau 2 di situ. Contohnya seperti apa misalnya? Terkait contoh umum atau secara khusus, kalau di tempatmu bekerja di rumah sakit umum itu kayak apa itu? Di rumah sakit daerah Trikora. Ambil salah satu, ya. Ya, kalau untuk yang kejujuran itu tentang legalisasi SOP harus jujur dalam penanganan legalisasinya, standar operasional pelayanan. Nah, jadi Susanti ini sudah memudahkan kita karena dia sudah sebutkan 9, memang 9 itu nilai-nilai dasar daripada anti korupsi. Jelas tadi disampaikan. Saya hanya mengatakan bahwa itu benar, itu betul. Tapi saya mau tanya sekarang, ambil di antara kalian untuk bisa dipastikan kalau penerapannya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Silakan Michael. Terima kasih Susanti ya. Ya, terima kasih lagi kesempatannya. Untuk ya sama ada, tapi kalau yang saya baca ini ada ketambahan 1 Pak, keadilan. Jadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Pak, sudah benar. Yang terakhir keadilan. Saya berikan langsung contohnya saja Pak ya, karena tadi sebenarnya dari namanya saja sudah jelas ya. Yang pertama kejujuran. Di sini kalau di sekolah ya sudah pasti, ya tidak hanya di sekolah sih, di lingkungan hidup kita harus selalu berkata jujur, tidak boleh bohong. Kemudian yang kedua kepedulian. Kalau di sekolah itu misalnya kita lihat kantor kotor, di kantor guru atau kelas itu mungkin ya kita bisa, kalau di kantor kita bisa sapu sendiri, atau mungkin di kelas kita bisa suruh anak-anak untuk menyapu kelas karena kita peduli akan sekolah kita itu. Kemudian kemandirian di sini, kalau kemandirian biasanya kan Kepse kan ada suruh bikin surat, bikin ini, walaupun kita bukan TU tapi kan biasanya ada disuruh-suruh. Nah itu kita bisa buat sendiri, tidak harus meminta bantuan dari orang lain, kan hitungannya belajar juga. Kemudian kedisiplinan, ini yang paling sering sih kalau di sekolah, paling disoroti guru yang datang tepat waktu ke sekolah pagi-pagi itu Pak. Biasanya kan ada yang sudah jam berapa baru datang, seperti itu kurang disiplin. Kemudian tanggung jawab, sini kalau tanggung jawab, bagaimana kita sebagai guru itu bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Misalnya kayak kemarin kalau kita kan disuruh ke rumah-rumah siswa, itu mungkin ada guru yang kurang bertanggung jawab, itu tidak melaksanakan tugasnya, seperti itu. Kemudian kerja keras, di sini ya kita sebagai guru, contohnya juga sama, ke rumah-rumah siswa itu ada, kalau saya itu ada 4 desa Pak, jadi kita kunjungi 4 desa itu satu-satu, jadi itu memang sangat membutuhkan kerja keras Pak. Kemudian kesederhanaan, di sini mungkin kita sebagai guru kalau misalnya di sekolah berpenampilan yang biasa saja, terutama untuk ibu-ibu itu tidak usah terlalu memakai makeup yang berlebihan. Kalau bapak-bapak saya rasa sangat sederhana ya, beda dengan ibu-ibu yang hebring sekali kalau ke sekolah. Tidak semuanya. Kemudian apalagi keberanian, di sini kalau yang saya tangkap contohnya di sekolah itu ketika ada rapat, misalnya kayak kemarin rapat pembagian tugas, walaupun kita masih baru tapi setidaknya kita bisa berbicara di dalam forum, memberikan aspirasi kita mengenai ya demi kualitas pendidikan di sekolah yang lebih baik, kita berani ngomong ketika dalam rapat. Kemudian yang terakhir itu keadilan, di sini ya kita memperlakukan siswa kita tanpa melihat latar belakang saranya, ekonominya, seperti itu. Jadi semua siswa diperlakukan sama. Terima kasih Pak. Wah, ini diborong oleh 2 perwakilan ya. 2 perwakilan temannya, mulai dari Susanti menyebutkan ada 9 dan dijabarkan lebih jauh oleh Mikael. Nah, tentu yang lain ini tentu sudah menyimak, pasti sudah sependapat.
paling tinggal menambahkan contoh-contoh sesuai lingkup tugasnya masing-masing, kan penerapannya kan sesuai dengan tusi masing-masing. Tapi dari 2 perwakilan untuk 10 orang ini, 11 orang ya, 11 orang ini, saya kira sudah bisa kita terima bahwa Anda paham sekali dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. Atau ada di antara saudara masih juga ingin menambahkan, saya persilahkan. Kalau Mei gimana, Mei? Iya, tapi Pak. Iya. Saya Pak disuruh menambahkan. Iya, menambah argumentasi, penjelasan. Iya, kalau macam jujur berarti harus apa adanya, mengisi absen. Kemudian kalau peduli sama seperti yang Pak Michael bilang, peduli terhadap lingkungan, mandiri, contohnya seperti saya Pak, biar jauh dari orang tua, tinggal sendiri Pak, tidak ada teman. Mana Pak tua, jangan tinggal sendiri. Insya Pak. Oh iya. Umur berapa sekarang Kak, Mei? 25 Pak. Oh masih muda, jangan dulu. Cari juga teman-teman guru yang ada di situ, siapa tahu ketemu jodoh nanti. Ya, insya Allah. Golongan 3 kan sekarang? Iya Pak. Ya tuh kalau ketemu calon atau suami golongan 3 juga, jadi golonganmu golongan 6A. Kalah saya cuma golongan 4D. Karena golongan 6A. 6A kuadrat, Pak. 6A kuadrat. Berarti sependapat ya. Insya Allah jodohmu nanti ketemu di situ ya. Kemarin saya ngajar di Morowali Utara. Ada ponakan saya laki-laki. Saya bilang mudah-mudahan kau dapat jodoh di situ. Dia sarjana kesehatan masyarakat di Puskesmas. Kawin tadi malam sudah di Palu sini. Kawin di sini. Dia dapat di sana dokter. Sama di Puskesmas. Jadi ini kita kalau statement yang baik itu sama dengan doa juga itu. Sama dengan doa. Ya. Jadi doa yang baik diaminkan. Ya, Mei ya, amin. Bilang amin. Amin ya Allah. Oke, makasih banyak, Mei. Selanjutnya coba untuk memastikan seperti inikah yang disampaikan oleh tadi teman-teman kita Susanti, kemudian Michael, dipermantap oleh Mei bahwa nilai dasar dan indikator di anti korupsi itu jujur ya, tidak melakukan perbuatan curang. Jadi lebih ke arah sana dia ya. Tinggal ditafsirkan nanti di dalam kasus-kasus kita yang arahnya ke sana berpotensi menimbulkan masalah penyelewengan ya. Kemudian ada peduli. Nah, ini tidak kalau ada orang berbuat tidak baik, kita tegur dengan cara yang bagus, terutama dalam hal penguasaan barang, inventaris, kekayaan instansi dan seterusnya. Kemudian bersedia memberikan keterangan atas kasus penyalahgunaan wewenang. Panjang sekali ini dalam pemahaman pengertiannya, kemudian kita nanti kait-kaitkan saja dengan kasus, kita kaitkan juga dengan misalnya dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi kita, kaitkan dengan tahapannya, bukan kegiatan. Jadi tahapan itu. Kalau untuk penerapan nilai-nilai ASN ini, mandiri, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab. Tadi oleh Michael dijelaskan semua ini, dia kaitkan dengan tugasnya, kerja keras. Karena orang kalau kerja keras kan biasanya akan ada hasil sesuai dengan ketentuan. Dia tidak mau menerima itu pemberian apapun juga. Hidup sederhana. Nah, ini sudah dicontohkan tadi oleh Michael, luar biasa. Kemudian berani. Kata berani di sini, berani menolak perintah.
yang berlawanan dengan hukum dan dapat merugikan negara. Berani memberikan informasi sesuai dengan fakta. Ya. Tadi kalau di rapat kita berani mengklarifikasi, karena kalau dibiarkan karena kita tidak berani menyampaikan klarifikasi, masukan, saran, itu bisa berdampak luas di organisasi. Jadi boleh kita kaitkan di sini, karena kalau tak ada yang mau memberi masukan, nanti besok lusa terjadi persoalan. Nah, kita juga sebetulnya ada kontribusi di sana. Kenapa kau tidak berani menyampaikan? Tinggal retorikanya saja, gaya bahasamu saja dipercantik. Karena sama dengan juga ayam itu ya. Ayam kan dia suka beras, dia suka jagung. Tapi biar makanannya jagung, makanannya beras, kau kasih dengan cara melempari di mukanya, ayam tidak mendekat, dia lari itu. Tapi coba walaupun pasir, batu-batu kerikil, dilemparkan, dipanggil dengan ya, dia menjawab apa mendekat. Dia relatif lebih mendekat, padahal bukan makanannya. Jadi strateginya saja ya, jangan berani-berani, tapi sudah mempermalukan organisasi, pimpinan. Jadi itu maksudnya ya, kemudian juga adil, ya, memberikan layanan sesuai dengan aturan, berikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Jadi kalau ini dipedomani, kemudian dibahasakan terkait dengan kasus, terkait dengan rancangan kita, terutama di tahapan kegiatan itu enak sekali kita menarasinya, kaitkannya. Oke, ini clear ya, ada 9. Di luar kepala benar-benar saya anggap Anda sudah sangat memahami semuanya 11 orang ini, sehingga saya kalau masih ada kurang paham, saya tidak boleh meninggalkan ya. Meninggalkan karena semua saya anggap sudah paham dengan cara tadi menarasi sejak awal, sejak kemarin pertemuan pertama. Saya cuma ingin lagi memperdalam dan memperdalam. Nah, sekarang coba saya tes Anda spontanitas. Kalau lihat foto atau lihat gambar ini, apa pikiranmu terkait dengan nilai dasar anti korupsi? Nah, ya, coba saya tes. Nah, ini apa yang ada di pikiran kamu dengan ada foto gini, ada statement, komentarnya bebas. Kita berkomentar tuh bebas. Karena kita ini sudah sarjana ya, S1, bukan tamatan SMA. Silakan Andista. Makasih Pak. Kalau dari gambar yang ditampilkan lebih ke poin Pak, tidak sederhananya. Iya. PNS birokrat Pak. Karena gaya hidup yang berlebihan. Terus menarasi terus, mengalir ya, kasih mengalir dia. Silakan. Nah. Sudah pas itu. Saya rasa itu dulu Pak. Oh ya, makasih Andista. Oh ya, silakan Susanti. Nah, coba. Pak, kalau menurut saya di sini dalam poin berani, dia tidak takut untuk melakukan sesuatu yang benar. Iya. Untuk melawan korupsi itu. Oke, silakan, Mikael. Iya Pak, kalau saya sama kayak punyanya Pak Andista tadi tentang kesederhanaan. Kayak hitungannya kalau kita sebagai PNS ini berapa lama sih sebenarnya kalau gaji kita itu disimpan biar bisa bangun rumah semoga ini kayaknya nggak mungkin Pak, nggak mungkin bisa dengan kayak. Tetapi di sini saya mencoba berpikiran positif, mungkin ya, orang yang punya rumah di dalam gambar ini dia memang PNS, tetapi mungkin dia punya usaha lain Pak di luar hanya menjadi seorang PNS seperti itu, jadi sehingga dia bisa membangun rumah yang bagus. Tapi kalau cuma harap gaji kayaknya tidak mungkin Pak. Terima kasih.
Kalau ini menginspirasi Anda, minimal kalau sudah tahu gaji PNS seperti itu, tapi ada berkahnya ya, kita bisa yang guru memanusiakan manusia, yang bidang kesehatan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita, biar lebih lama hidupnya di dunia, yang di bidang ekonomi bisa menciptakan lapangan kerja, kan semua kerja-kerja berpahala itu. Dibandingkan dengan gaji kita, kasihan tadi. Saya sedih mendengar kalimatnya Saudara Andista dengan siapa namanya Michael. Sampai kapan kita mau kumpul-kumpul gaji seperti itu? Tapi ya mungkin ini menginspirasi kita. Penting jalan halal, barangkali kita juga ada usaha-usaha sampingan yang tidak mengganggu, misalnya tidak mengganggu daripada tugas-tugas rutin kita yang ada di kantor. Itu pada sekarang ini banyak usaha-usaha yang bisa dikontrol dari handphone kita melalui pasaran media sosial, banyak cara ya. Seperti itu. Jadi ini yang menginspirasi kita, tapi analisanya, narasinya itu betul. Narasinya si Michael dengan Dista tadi itu betul. Lulu dari SMP silakan, ada yang mau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut pandangan saya, dari pandangan saya pribadi, ini ada 3, Pak. Kalau dari di rumah, dilihat dari rumahnya, memang ini menandakan kesederhanaan. Jadi sebagai seorang ASN kan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, gajinya itu sedikit tapi berkah, sehingga untuk membuat rumah seperti ini itu adalah suatu ketidakmungkinan. Tapi ada juga Pak, dari yang tulisan-tulisan ini lawan korupsi itu berarti dari sisi keberanian. Kalau dilihat dari sisi tulisannya, karena ada yang menyampaikan berani untuk menyatakan bahwa korupsi itu harus dilawan. Kemudian dari tulisan yang ungu ini, PNS kaya raya apakah sama dengan korupsi? Nah, ini berarti dari segi kerja keras. Bisa jadi PNS itu selain daripada dia hanya seorang ASN, dia bekerja keras. Sehingga dia bisa juga membuat rumah sebagus ini, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Luar biasa. Saya terhibur dengan jawaban-jawaban argumentasi Anda semua. Kalau ini singkat, ya silakan. Silakan Mei. Suara. Kalau gambar ini berarti dia menolak gratifikasi. Iya. Kalau ngana menolak ini ya, Mei? Saya pasti saya tolak, Pak. Soalnya alhamdulillah saya cuma sendiri, jadi cukup saya punya gaji biar saja. Saya kira ngana tolak, kok ngana ikut DWA bawa ke rumah. Main-main Mei ya. Oke. Ya, ini sama juga ya. Saya kira kurang lebih semua. Ini coba gimana ini? Fatimah, ada Fatimah. Silakan Fatimah. Iya Pak. Di sini pada gambar ini mencerminkan bahwa anak ini mencerminkan tentang keberanian Pak. Ya paling tidak sudah mulai dari anak ini. Iya, keberanian dari anak ini untuk menulis apa yang biasa dilakukan oleh para koruptor. Nah, tadi pendidikannya, pendidikan karakter, mulai anak usia dini, anak-anak sekolah SD sudah bisa diajar-ajar itu. Iya, bagaimana namanya jujur ya. Iya Pak. Termasuk ini ya. Kita sudah bicara tadi harus tidak menerima gratifikasi, apalagi pungutan-pungutan liar. Seperti itu. Ada yang mau komentar ini? Kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN. Sederhana, Pak. Ya, sederhana. Bapak Presiden kita ini luar biasa kesederhanaannya. Sepatunya
bajunya, ya jam tangannya, kadang pakai, kadang tidak, suka bagi-bagi sepeda, itu semua punya filosofi itu. Kita mencintai lingkungan, tidak perlu pakai motor mewah, tapi cukup dengan kesederhanaan seperti ini ya. Tentu kebalikannya ini, jangan baru pegawai honor sudah pakai Mercy, baru golongan baru CPNS ke kantor pakai Mercy, pakai mobil, walaupun punya orang tua tapi pakai tenggang rasa sedikit ya, kayak gitulah. Pada akhirnya kayak gini. Yang banyak kita lihat, nonton di televisi ya, baca di media cetak, koran, majalah, banyak seperti ini. Pejabat lagi, ada staf, ada pejabat. Nah, pada akhirnya apa? Orang mendoakan kita bukan selamat dunia akhirat, tapi doanya itu seperti ini. Dia bilang ya di dunia melarat, di akhirat juga melarat. Nah, itu doanya kepada kita, bukan kita didoakan selamat. Gitu. Saya putar video sedikit ya, video pendek tentang terkait dengan ini ya sebetulnya. Saya mau cek dulu sama Anda, itu Kolabjar sudah terbuka ya? Kolabjar. Sudah Pak, tapi biasa error. Sudah Pak, cuman error biasanya. Kadang-kadang error ya. Jamnya Pak. Jawaban ini deh, tolong saja, dicoba-coba kasih masuk di Kolabjar. Setengah mati juga saya baca-baca di WA, bukan cuma kalian punya tugas itu, teman-teman lain. Jadi maunya saya di semua coba. Ada yang sudah masuk tembus itu. Lebih enak saya mengevaluasi, langsung memberi nilai di situ. Sudah kelihatan gambarnya ini, videonya, saya mau putar sedikit ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya, coba disimak ya. Kejaksaan Negeri Buleleng telah menetapkan 8 ASN di Dinas Pariwisata Buleleng sebagai tersangka dugaan kasus korupsi hibah dana pemilihan ekonomi nasional atau dana PEN pariwisata tahun 2020. 8 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya Made SN, Nyoman AW, Putu S, Iga MA, KDW, Nyoman GG, dan Putu B. 8 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pejabat eselon 2 hingga eselon 4 di Dinas Pariwisata Buleleng. Terkait dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Buleleng sebagai yang menaungi ASN di Buleleng akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng. Hingga saat ini BKPSDM Buleleng belum mengantongi surat resmi penetapan tersangka 8 ASN yang diduga melakukan kasus korupsi hibah dana PEN pariwisata tahun 2020. Sesuai dengan aturan yang berlaku, PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan harus diberhentikan dan dibebas tugaskan secara sementara sebagai ASN. Hingga saat ini 8 ASN yang diduga melakukan kasus korupsi dana PEN pariwisata tahun 2020 masih berstatus sebagai pegawai aktif. Kami akan proaktif, akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Nanti besok atau nanti kita akan tetap ke sana ke kejaksaan untuk menanyakan sampai sejauh mana kasus ini. Kalau nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dia sudah ditahan, tentu kami akan menindaklanjuti dengan pemberhentian sementara. Nah, proses pemberhentian sementara ini
kita akan menanti sepanjang ada surat yang secara resmi menyatakan bahwa ke-8 orang itu sebagai tersangka. Kita akan berkoordinasi dengan BKN, ya, kemudian di KSN juga terhadap pejabat eselon 2 terutama yang masih kosong. Koordinasi dengan Kejari Buleleng akan terus dilakukan hingga mendapat surat keterangan resmi penetapan 8 ASN sebagai tersangka. Selanjutnya akan dilakukan pengisian pelaksana tugas dan kelengkapan lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata Buleleng dapat segera dilakukan serta tidak terjadi kekosongan pimpinan dinas yang terlalu lama. Kardiana Rayana, Kompas Dewata. Itulah deh kasus yang ada di video pendek itu. Nah, silakan bisa diberikan semacam penjelasan ataupun juga komentar, tentu dikaitkan dengan nilai-nilai dasar anti korupsi yang dilanggar oleh oknum ASN tersebut. Silakan siapa yang mau menyampaikan argumentasinya. Jadi video tadi itu, kalau kita lihat nilai-nilai data anti korupsi yang ada 9 tadi itu, apa semua itu yang dilanggar itu, kan gitu. Singkatnya kayak gitulah. Nah, tinggal kemampuan menarasi, komentari. Kalau sudah ada 1-2 orang present, nanti saya akan titip lagi soal kasus untuk tugas kelompok dan juga tugas individu. Nah, sudah ada ini. Dodi, silakan Dodi. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin menjelaskan sesuai apa yang saya narasikan. Bahwa untuk keterkaitan dengan nilai-nilai dasar anti korupsi, Pak, hampir semua itu terkait. Tapi saya ingin menjelaskan satu saja Pak, nanti teman-teman mungkin tambahkan. Itu di bagian jujur Pak yang pertama. Ya. Tidak ada kejujuran terhadap kejujuran terhadap apa yang dia laksanakan itu Pak. Sebagai pimpinan atau sebagai staf itu tidak ada kejujuran sehingga terjadinya penyelewengan dana Pak. Dana yang ada pada mereka. Mungkin yang lain bisa ditambahkan Pak. Banyak yang angkat tangan Pak. Makasih Pak. Makasih Dodi. Saya terkesan dengan statementmu, hampir semua itu terkait. Artinya kalau saya kasih kesempatan, pasti kau bisa ulas itu. Nah, itu yang saya anggap luar biasa ya, sudah mensugesti alam bawah sadar kita, pola pikir kita, bahwa itu sebetulnya terkait. Apalagi kasusnya memang kasus itu. Kasus memang terkait dengan tentang korupsi. Pasti 9 nilai itu bisa masuk. Tapi dia hanya melihat yang vital itu, semua vital, tapi saya lihat kejujuran. Ini kalau orang sudah tergesek dia punya kejujuran, ya sudah selesailah urusan. Makasih Dodi ya. Mikael. Ya baiklah, terima kasih Pak. Jadi kalau yang langsung saya tangkap di video ini, yang pertama sudah pasti semua, ya sama kayak Pak Dodi sih, hampir semuanya ini nilai dasar ini ada di video itu. Cuman untuk penjelasannya, kalau yang pertama, kalau lihat kasus korupsi itu sudah pasti yang ada di pikiran saya itu pasti orang itu tidak jujur. Itu yang paling nomor 1 ada di pikiran saya kalau masalah ini korupsi. Yang sudah jelas di mana ASN ini mereka melanggar itu, padahal sudah ada gaji tapi masih menerima itu. Kemudian selanjutnya itu ada kepedulian. Di sini kepedulian, kenapa? Mereka kan di pariwisata kan Pak ya, tapi malah ini, jadi kesannya itu mereka itu tidak memperdulikan pariwisata yang ada di Bali.
Jadi kayak mungkin mereka pikir, oh Bali kan sudah terkenal, jadi buat apa lagi dipromosikan, makanya dananya dipakai untuk diri sendiri, seperti itu. Kemudian ada lagi tanggung jawab. Nah, untuk tanggung jawabnya ya sudah jelas mereka tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya, apalagi jabatannya tinggi loh Pak. Iya, makanya kayak sayang aja sih. Maksudnya dengan jabatan seperti itu tapi kok malah iya sangat tidak bertanggung jawab. Itu. Kemudian ini mungkin tambahan yang gini Pak ya. Ini apa namanya Pak? Mereka ini bekerja keras dalam artian bekerja keras untuk menambah duit mereka sendiri. Kemudian mereka ini memiliki keberanian, sangat berani sekali mereka ini melakukan ini apa korupsi ini. Padahal sudah tahu, tapi mungkin di sini keberanian ini mungkin mereka ini berani melakukan korupsi karena jujur saya Pak, saya rasa memang hukum korupsi di Indonesia ini masih kurang. Makanya mereka berani melakukan itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Michael. Wah, ini ada Luluk, ada Mei, Kamai. Singkat saja. Luluk, singkat deh. Makasih, Michael. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Karena saya diminta secara singkat saja, berarti tadi yang sudah disampaikan teman-teman sudah mengena semua. Kalau kita melakukan tindakan korupsi, berarti hal-hal yang dilanggar itu ada kejujuran. Sudah tidak perlu dijelaskan karena singkat. Kemudian kepedulian tadi sebagai ASN yang bekerja di situ diberikan tanggung jawab dinas pariwisata, tapi malah dia korupsi, dia punya keuangan atau dana. Kemudian disiplin, berarti dia tidak patuh terhadap hukum karena berani melanggar. Kemudian tanggung jawab, diberikan amanah, mereka semuanya tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kemudian adil, mereka tidak adil karena hanya ingin memperkaya diri sendiri. Kemudian saya ingin memberikan bagaimana sih solusinya supaya mereka itu jerah terhadap tindakan korupsi ini. Yang pertama itu seharusnya di Indonesia ini diberikan untuk para koruptor diberikan sanksi yang berat sehingga mereka ada efek jerahnya. Kemudian yang kedua itu Pak mendasarkan diri kita itu dari sejak dini itu rasa takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, insya Allah akan menjauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Kemudian ada lagi dari sistem teknologi. Mungkin seharusnya pemerintah ini membuat sistem teknologi yang bisa mengontrol dan mengawasi aktivitas sehingga bisa meminimalisir tindakan-tindakan yang mengarah ke kasus korupsi. Oke. Ya, baik. Makasih banyak ya. Saya udah puas betul-betul. Lahir batin saya puas ini. Ini anak-anak di angkatan 93 khususnya kelompok 1 luar biasa ini. Makasih banyak ya. Tapi saya masih pingin lagi mau membuktikan dengan apa kita diskusi nanti ya dengan tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompoknya. Ya, silakan dipoto kalau belum dapat diambil di Kolabjar. Tugas kelompok sama dengan yang kemarin anti komitmen mutu, sama dengan ini akuntabilitas ya, nasionalisme dan etika publik. Nah, sekarang khusus komitmen mutu dan anti korupsi, silakan ada kasus di media elektronik, media cetak, kemudian lihat keterlibatan dari pejabat pemerintah di sana, ASN terkait dengan kasus komitmen mutu. Nah, perintahnya dideskripsikan kasus tersebut secara singkat, apa penyebabnya, jelaskan nilai-nilai dasar komitmen mutu yang dilanggar. Kan ada 5 tadi nilai-nilai dasar, kaitkan saja dengan itu. Kemudian yang kedua, kasusnya sama, tapi terkait dengan anti korupsi. Nah, silahkan dideskripsikan kasus tersebut secara singkat, apa penyebabnya, jelaskan nilai-nilai dasar anti korupsi yang dilanggar, dan bagaimana solusinya. Dan saya ada catatan di sini, kalau seandainya bisa digunakan satu kasus, tapi dengan catatan ada benang-benang merah yang Anda bisa kaitkan dengan penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu dan anti korupsi. Boleh satu kasus, boleh juga 2 kasus untuk melihat ini. Kemudian tugas individunya juga sama seperti kemarin,
mulai dari isu dulu, cari isunya, cari masalah, jawab masalah itu melalui gagasan. Nah, gagasan itu akan diintervensi atau dieksekusi dengan 3 kegiatan. Dari setiap kegiatan melahirkan minimal 3 tahapan kegiatan. Nah, dari situ mulai muncul penalaran daripada keterkaitan nilai-nilai dasar ASN tadi dari tahapan kegiatan. Untuk mempermudah, ini foto semua ya, foto kasus individu dan juga kasus daripada kelompok, untuk tugas kelompok. Nah, seperti ini, ada nama, NDH kalau belum ada dikosongkan saja, apa isunya, apa gagasannya. Perlu ada kegiatan, karena dari kegiatan ini melahirkan tahapan kegiatan. Nah, minimal 3 tahapan kegiatan. Nah, kali ini kita sambungkan dengan komitmen mutu dan anti korupsi. Saya lebih suka kalau ada penjelasan tertulis. Nah, penjelasan tertulis nilai-nilai yang terkait dengan tahapan kegiatan. Nah, terus nanti kalau tidak muat di kolom, boleh di bawah kolom, di bawah tabel, dijelaskan sampai betul-betul saya paham bahwa Anda paham. Saya mengerti bahwa Anda itu mengerti. Cuma sampai di situ. Nah, nanti dalam membuat rancangan tidak perlu panjang lebar kayak gitu. Nanti susah itu mengurus tabelnya itu sampai ke bawah itu berkilo-kilo panjangnya itu. Karena nanti dikumpul satu kolom saja ini. Aneka, belum lagi ruangannya agenda 3 ya, pelayanan publik, manajemen ASN dan WOG. Ini saja mungkin udah kepenuhan. Tapi karena kita latihan, tidak apa-apalah. Saya beri kebebasan Anda menarasi keterkaitan. Jadi kesimpulan, kalau kasus keterkaitannya dengan itu. Kalau tugas individu, dilihat keterkaitannya dengan tahapan kegiatan. Ini sudah menggiring. Ini sudah menggiring ke tugas-tugas Anda dalam membuat rancangan aktualisasi. Artinya mempermudah. Kontribusi kita, WW pengampu itu memang sudah diarahkan seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau dipertanyakan terkait dengan tugas ini ataupun materi ini? Silakan Michael. Ya, baiklah, terima kasih Pak. Untuk ini Pak, tugasnya ini kan sebenarnya ya mirip sama yang kemarin Pak ya, untuk yang tugas individu. Di sini saya mau bertanya, apakah bisa menggunakan isu yang di tugas pertama Pak? Seperti itu, isu yang ada di tugas pertama dengan tahapan-tahapan yang sama. Itu Pak. Baru ini Pak, yang untuk yang punya saya di tugas pertama itu, jadi ada yang nilainya itu maksudnya dia kan ada 3 aneh, sementara di sini kan yang K-nya Pak. Nah, sementara kalau yang di tugas pertama itu bagian anehnya itu tidak ada Pak. Jadi dia, kalau menurut saya itu dia nilai dasarnya itu masuk di komitmen mutu Pak. Itu jadinya yang di tugas pertama itu dia bagian anehnya itu tidak ada penjelasannya Pak. Makanya saya agak bingung. Apakah bisa kalau misalnya kayak kita langsung buat tabelnya sekalian langsung 5 nilai aneka di sampingnya Pak, seperti itu. Jadi kayak digabung sekalian Pak. Boleh, silakan. Digabung saja. Ya. Iya, digabung supaya Pak. Lebih terwakili. Mungkin kemarin itu masih samar-samar ya. Iya Pak. Sekarang sudah lebih dalam lagi ya. Makanya 2 kali pertemuan harapan kita seperti itu. Nah, kalau mantap di pertemuan kedua, saya mau taruhan. Anda buat rancangan itu gempeng. Tapi kalau di sini bingung, nanti di sana misalnya minta maaf ya, lihat senior-seniornya angkatan terdahulu, ini kok tiba-tiba Anda jujur di akuntabilitas, ada tanggung jawab, apa maksudnya kok? Ya, kemana ini? Begitu dinarasinya ke kegiatan, udah salah itu. Salah besar itu. Nah, kalau kamu menarasi mengkaitkan dengan kegiatan, saya katakan itu salah. Nah, yang dikaitkan itu di tahapan. Itu. Kemana arahnya kalau ke kegiatan? Itu areanya agenda 3. Itu terkait dengan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Bagus, Michael, silakan pakai satu isu saja yang terdahulu. Mau dikembar saja 1 kali, saya lebih suka itu karena saya kan pentahapan supaya jangan kaget gitu penerimaannya.
apalagi waktunya kan kita terbatas cuma 2 JP. Nah, jadi sekarang sudah paham, mau dikaitkan 1 kali 5 di aneka 1 tabel boleh, itu lebih bagus. Nanti ketahuan di sana kok kosong misalnya di ANI itu kosong. Tapi setelah penjelasan ini, kalau saya lihat kemampuan kamu menarasi, kayaknya ada 1-2 sehingga tidak kosong. Kok bisa, kan tergantung narasi, tergantung sudut pandang. Yang penting jangan lari daripada nilai dasar dan indikator yang ada di panduan itu. Nah, itu jangan lari dari situ. Kita hanya mau mengawinkannya dengan kasus, mengawinkannya dengan kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan kita sendiri secara individu. Gitu kan? Iya, terima kasih banyak. Ya, yang lain kita sudah mau sampai di penghujung, tinggal 1 menit. Nah, ini juga tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau profesional itu sudah harus mengatur waktu, masuknya bagus, tapi penerimanya juga, itu juga komitmen mutu juga. Jadi saya juga menerapkan itu pada saudara sekalian, walaupun sedikit, tapi insya Allah Anda kembangkan, berarti masuk. Walau apa gunanya banyak diberikan, tapi juga tidak paham. Itulah kira-kira. Jadi kesimpulan bahwa pembelajaran komitmen mutu itu ataupun juga anti korupsi di pikiran kita jangan hanya karena menilai duit. Tadi juga Anda katakan datang lambat sudah masuk itu, kena pasal sudah kita. Datang lambat pulang cepat karena sudah jauh betul penalaran contoh-contoh saudara. Tidak semata-mata ada uang di depan kita sebagai bendahara mengkorupsinya. Ya kalau itu udah pasti dari dulu orang tahu juga itu. Tapi ternyata kalau kita juga nambah libur misalnya, malas datang ke kantor, padahal gaji jalan terus, itu sudah masuk ranah anti korupsi itu. Tinggal lihat saja pasalnya itu. Lihat yang kita sudah dipanggil ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di aman. Sip. Terima kasih banyak Pak Abu. Iya. Boleh kita ketemu lagi di hari Jumat, Pak? Boleh, sudah diskusi kita di sana ya, melihat hasil kerja mereka, tugas kelompok, tugas individunya. Pintar-pintar ini angkatan 93 khususnya di kelompok 1. Mantap. Mereka. Iya. Ya. Oke dan saya apalagi yang mau ini selanjutnya ini karena ada lagi materi selanjutnya saya mau masuk kelas berikutnya. Iya, siap Pak. Nanti mungkin Ibu Endang ada yang mau disampaikan terkait agenda ceramah? Ya, untuk agenda ceramah nanti etika dan integritas saya menunggu konfirmasi dari Pak Reza sama Pak Rahmat ya. Karena jangan sampai ketabrakan jam, ada WNI yang mengisi pada hari Kamis itu di agenda asinkronus. Kalau tidak ada yang mengisi berarti kita masuk pada agenda ceramah etika dan integritas. Baik. Jadi teman-teman peserta antisipasi memang hari Kamis itu kemungkinan ada agenda ceramah. Yang kemarin tidak sempat terlaksana, jadi nanti akan digabung dengan kelas 94 hari Kamis. Untuk jam dan kepastiannya nanti segera informasi menyusul. Oke, siap. Itu aja, Bu Endang? Ya, itu saja. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Baik, jadi kita akhiri. Mohon kesediaan Pak Abu untuk menerima laporan. Ya. Pak Nanang, siapa petugasnya? Pak Abu. Pak Dodi, Pak. Ya, Pak. Kalau ada dengan Pak Bupati, minta saya dengan Pak Bupati. Kalau ada dengan Pak Bupati, minta saya dengan Pak Bupati punya. Nah, Pak Bupati mau. Oke. Boleh, Pak. Iya, profesionalisme. Boleh, Pak. Ya, silakan. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Pembelajaran hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan.
Baik, mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Berada di tempat, gerak. Silakan, gimana lanjutnya? Saya sudah bisa live ini. Oh ya, baik. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Ya, makasih ya. Saya live ya. Siap. Nanti ketemu lagi. Saya menunggu informasi perkembangan Pak. Ya, apakah sesuai jadwal atau bagaimana? Ada pergeseran lagi. Ada pergeseran kan? Banyak Pak Abu. Iya, terima kasih. Ya, kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Ona ada yang mau disampaikan, Bu Ona? Siap, tidak ada Pak Ahmad. Mungkin istirahat saja. Berarti kita bubar jalan. Boleh begitu, Bu Endang? Kita boleh sekali. Check out. Semua siap-siap ke kantor. Karena kita sudah 100% work from office ini, tidak bisa lagi WFH. Oh, kita memang sudah work from office terus. Tidak pernah iya, WFH. kalau bangkep juara memang. Kita baru kemarin berlaku. Oke, saya pamit dengan Bu Endang. Teman-teman. Terima kasih. Lagi. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Wabarakatuh.